Hari ini kita bersama berkumpul, kita hendak merenungkan jalan salib Kristus dalam perayaan jalan salib, ibadat jalan salib ini, di mana perayaan ini akan divisualisasikan dengan tablo yang akan ditampilkan oleh OMK. Maka kita pun juga memahami bahwa tablo nanti yang akan diperankan oleh OMK tentang jalan salib Kristus ini semua juga dalam rangkaian sebuah ibadat. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin menarik perhatian kita tetap dalam posisi bahwa perayaan ini adalah perayaan ibadat. Jadi hanya diganti ketika kita biasanya ibadat jalan salib, kita hanya diganti, kita hanya keliling begitu. Namun sekarang kita memvisualisasikannya dengan peran oleh para OMK yang akan diperankan, akan memerankan jalan salib nanti. Maka diharapkan untuk tetap tenang dan juga tetap memberikan fokus perhatian dan menempatkan diri kita untuk mengikuti sebuah perayaan ibadat. Maka untuk mengawali perayaan ibadat jalan salib ini, mari kita bersama-sama hening sejenak, kita persiapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Maka perkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu dan meneladan semangat pengorbanannya. Mampukan kami untuk terlibat secara aktif dalam usaha semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama dalam hidup kami sehari-hari, sesuai dengan misi agung penebusan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Setelah perjamuan terakhir, Yesus memberikan pesan kepada para murid-Nya bahwa Ia harus menggenapi sabda Allah, di mana Ia akan menebus dosa manusia dengan nyawanya sendiri. Yesus juga mengatakan bahwa akan ada salah satu dari ke-12 murid-Nya yang akan mengkhianati Dia. Lalu di tengah malam perjamuan, secara diam-diam, pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Sudahlah, ini kesempatan yang bagus. Aku bisa mendapatkan uang, dan guru juga tidak mungkin bisa dikalahkan oleh beberapa pasukan saja. Sedangkan badai pun mampu ia tenangkan hanya dengan satu ucapannya. Sesampainya di tempat para imam besar berkumpul, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu? 20 uang perak, 30 uang perak. apakah itu perjanjian antara aku dan kamu? Ya,
Di mana? Di mana dia? Yesus merasa gundah dan sedih, manakala dia tahu bahwa muridnya sendiri telah mengkhianatinya. Ia menyeberangi sungai Kidron ke sebuah taman yang sangat indah, bernama Getsemani, untuk berdoa dan mengajak serta Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dilangkahkan kakinya memasuki taman Getsemani. Ia tahu, namun pasrah karena kehendak Allah. Duduklah dan berjagalah di sini, sementara aku berdoa. Hatiku merasa sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Baik, Guru. Maka ia pun bersujud, dan mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kemudian ia pun kembali kepada murid-muridnya. Akan tetapi didapatinya mereka sedang tidur nyenyak. Petrus, Yakobus, Yohanes, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Baik, Guru. Kemudian ia pergi kedua kalinya untuk berdoa. Hei, kenapa dia? Ya Bapakku, jikalau cawan ini tak mungkin berlalu, kecuali aku memang harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Lalu Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi didapatinya mereka sedang tertidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawaban apa yang harus mereka berikan kepadanya. Yesus membiarkannya dan kembali berdoa untuk ketiga kalinya. Keringat Yesus mengalir deras, dan butiran-butirannya menetes bagaikan darah. Satu persatu jatuh ke tanah. Kemudian Yesus datang kembali untuk mendapati murid-muridnya. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Pada saat Yesus masih berbicara, datanglah Yudas Iskariot bersama serombongan orang-orang yang membawa bermacam-macam senjata. Orang yang akan aku cium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah ia dengan selamat. Maka Yesus yang tahu akan semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka,
Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Akulah dia. Salam, Rabi. Yudas, untuk itukah engkau datang? Siapa yang kamu cari? Yesus orang Nazaret. Sudah kukatakan, akulah dia. Sangkamu aku ini penyamun, sampai-sampai kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Kurang ajar. Siapa kalian? Telingaku! Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jika memang aku yang kalian cari, biarkanlah mereka ini pergi. Hei, lepaskan mereka. Ayo kita bawa orang ini. Ini orang yang kita cari-cari. Yesus orang Nazaret. Ayo kita bawa dia kepada Imam Agung. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, Imam Agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman rumah Imam Agung. Lalu Petrus masuk ke dalam halaman itu dan duduk bersama pengawal-pengawal. Ia ingin tahu bagaimana semuanya itu akan berakhir nanti. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berusaha mendapatkan kesaksian palsu untuk dapat menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi mereka tidak mendapatkan satu bukti pun. Akhirnya, ada beberapa yang memberikan kesaksian palsu. Yang mulia, orang ini pernah berbicara akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya hanya dalam 3 hari. Bukankah ia pendusta? Orang ini juga mengaku sebagai anak Allah. Dia telah mengaku bahwa dirinya adalah Mesias. Kami telah menyelidiki dia, dan dia telah berbohong besar. Dia hanya seorang anak tukang kayu. Anak tukang kayu. Ia juga mengaku bahwa dia adalah seorang raja orang Yahudi. Ini dusta besar. Kami mohon Yang Mulia segera mengadili dan menghukum dia. Baiklah. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Engkau telah mengatakannya. Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Astaga! Ia menghujat Allah. Ia mengaku sebagai anak Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Jadi, harus kita apakan dia? Ia harus dihukum mati. Sementara itu, di tengah halaman rumah itu, orang memasang api. Mereka duduk dan berbincang. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka, tidak berani mendekat. Dia duduk di antara orang-orang itu. Hei, bukankah engkau salah seorang murid dari orang yang sedang diadili itu? Rasa-rasanya aku pernah melihatmu bersama-sama dengan dia. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ah, benar.
Aku pasti tidak salah lihat. Engkau pasti murid dari orang itu. Siapa yang engkau maksudkan sebagai muridnya? Aku tidak mengenal orang itu. Tidak, aku tidak mengenalnya. Tidak salah lagi. Engkau adalah salah seorang dari muridnya. Engkau yang mengayunkan pedang dan memutus telingaku. Tidak sekali-kali pun aku mengenal orang itu. Aku tidak mengenalnya, apalagi muridnya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun sabda penuh ampun. Dan menyingkirlah Petrus menjauh tempat itu sambil menyesali perbuatannya. Mari, kita serahkan saja ia kepada Pilatus. Maka dibawalah Yesus ke tempat Pilatus. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Namun Yudas mendatangi kembali para imam-imam agung menyampaikan maksudnya. Aku telah berdosa karena telah menyerahkan orang yang tak bersalah. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Apa yang telah aku lakukan? Aku telah berdosa. Aku telah menjual Tuhanku demi materi. Aku telah berdosa. Setibanya para prajurit serta para saksi-saksi di kediaman Pilatus, wali negeri itu. Tuan Pilatus, keluarlah. Ada apa kalian datang pagi-pagi ke sini? Kami membawa seorang penjahat besar untuk diadili, untuk dihukum mati. Kami mohon Tuan Pilatus mengadilinya. Baiklah. Pengawal, bawa dia kemari. Apakah tuduhan kalian terhadap orang ini? Ia telah mengatakan bahwa ia adalah Mesias, sebagai raja orang Yahudi. Bahkan ia mengaku sebagai anak Allah. Jikalau ia bukan seorang penjahat besar, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Lalu kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkaukah yang bernama Yesus? Engkau telah mengetahui dan mendengar sendiri tuduhan yang disampaikan kepadamu. Takankah engkau akan menjawab tuduhan-tuduhan itu? Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Apakah engkau kira aku orang Yahudi seperti mereka itu? Bangsamu sendiri dan imam agung yang menyerahkan engkau kepadaku. Dari mana asalmu? Dan apa yang sesungguhnya telah engkau lakukan?
Aku berbicara terus terang pada dunia. Aku mengajar di bait Allah dan di hadapan orang-orang Yahudi berkumpul. Dan aku tidak menyembunyikan ajaranku. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah kepada mereka yang mendengarkan ajaranku. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Kata orang-orang itu, engkau adalah seorang raja. Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku tak akan menyerahkan aku kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau ini seorang raja. Seorang raja. Engkau telah mengatakan bahwa aku ini raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Kebenaran? Apa itu kebenaran? Lalu Pilatus beranjak dari hadapan Yesus dan kembali menemui orang-orang Yahudi dan imam-imam agung serta para ahli Taurat. Aku tidak menemukan bukti yang meyakinkan untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang telah kalian tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati pada dirinya. Tetapi sebagai kebiasaan kita setiap hari Paskah, aku akan membebaskan seorang tawanan, seorang pemberontak, Barabas. Pengawal, bawa Barabas ke sini. Ini Barabas. Yang manakah di antara mereka yang harus aku bebaskan? Bebaskan Barabas. Salibkan Yesus. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami. Salibkan saja dia. Jangan kau mencampuri perkara orang-orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpiku tadi malam. Baiklah, baiklah, jika itu mau kalian, salibkanlah sendiri dia, karena aku tidak menemukan kesalahan apapun pada dirinya. Pengawal, bebaskan Barabas dan penuhi keinginan mereka. Pengadilan terhadap Yesus berakhir sudah. Yesus yang tidak bersalah harus dihukum, disalib yang hina. Inilah kehendak Allah.
Jangan buru-buru disalib. Dia kan seorang raja. Raja, kalau begitu carikan jubah untuknya. Bagus, bagus. Hei, mana mahkotanya? Hei, tunggu. Jangan lupa juga tongkat kebesarannya. Hebat, hebat. Benar-benar seperti raja. Mari kita menghormat kepadanya. Sampai Raja Yahudi. Lihatlah, mereka sibuk mendorong dia, dan cemeti-cemeti dilecutkan ke tubuhnya. Berhenti. Tugas kalian adalah menyalibkan dia, bukan menyiksanya sampai mati. Cepat, suruh dia pikul salibnya. Jalan penyalipan penuh sesak, diisi kawan maupun lawan. Ternyata jalan sengsara di Golgota menarik perhatian banyak orang. Salib yang terbenam di pundak Tuhan dan mahkota duri yang menancap menambah derita Tuhan. Dari sana, darah mulai mengalir dan menetes deras, sehingga tenaga Yesus mulai melemah, dan dia terjatuh untuk pertama kalinya. Maria menghampiri Yesus.
Tak terasa butiran-butiran air mata yang bening mulai membasahi wajahnya. Tatap muka bertemu dalam derita. Ibu, inilah putramu. Aku rela cawan ini terjadi atas diriku. Anakku, kuatkan hatimu, nak. Penderitaan Yesus masih berlangsung bengis. Dengan sisa-sisa tenaga, ia menguatkan diri memikul salibnya lagi. Jalannya sudah gontai. Untuk mengurangi resiko tidak sampai ke Bukit Golgota, prajurit memanggil dan memaksa seorang yang baru datang dari langit. Orang itu bernama Simon dari Kirene. Hei, kamu berhenti! Saya? Iya, kamu. Siapa namamu? Saya Simon dari Kirene. Ayo cepat, bantu dia, pikul salibnya, cepat! Akhirnya salib dibenamkan lagi ke pundak Yesus. Seorang wanita dari Yerusalem yang tidak tahan melihat penderitaan Yesus menerobos para prajurit dan ia mengelap wajah Yesus. Wanita itu bernama Veronika. Wajahmu, Tuhan, berlumur darah. Mengapa Engkau harus mengalami semua ini? Padahal ini dosa kami. Dengan diam tanpa keluhan, Yesus menerima penderitaannya. Tenaganya terkuras, salib semakin berat. Beberapa wanita Yerusalem menangisinya. Dan saat itu, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Oh Tuhan, izinkan aku menolongmu, Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, kenapa engkau menangisi aku? Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak cucumu. Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Hari semakin terik. Jalan menuju Bukit Tengkorak semakin ngeri. Luka-luka Yesus menghangatkan. Akhirnya, Yesus terjatuh untuk ketiga kalinya. Perjalanan panjang jalan salib berakhir sudah. Bukit Tengkorak disebut begitu karena memang sebagai bukit penjagalan bagi penjahat. Yesus tersungkur. Ditanggalkannya pakaian Yesus
dan para prajurit membuang undi atas jubah Yesus. Dan genaplah apa yang dikatakan kitab suci. Kita apakan jubah ini? Dipotong? Dibagi? Atau diundi? Jubah ini tidak berjahit, hanya satu tenun saja. Jangan dipotong, kita undi saja. Lihatlah, satu demi satu paku ditancapkan mereka tanpa belas kasihan. Yesus berusaha menahan semua penderitaan yang dialaminya. Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Berkatalah ia, Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Aku haus. Dia haus. Beri dia minum.
Sesudah itu, mereka mengolok-olok Yesus. Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Kau mengaku sebagai raja, mengaku bahwa kau seorang Mesias, orang pilihan Allah. Ayo, turun dan pulanglah ke kerajaanmu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mendadak kegelapan meliputi kawasan Golgota sampai kira-kira pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Suara angin begitu mencekam. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan tirai bait Allah terbelah dua. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Tuhan Yesus wafat. Jiwa raganya dipersembahkan untuk Allah Bapa dan untuk umat manusia. Misteri salib suci menjadi dasar hidup kita dalam keseharian, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama. Maka Yusuf dari Arimatea, yang sudah mendapat pengajaran dari Yesus, memohon kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus.
Hatiku sedih sekali. Tetapi karena aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ayo saudara-saudaraku, bantu aku. Kita angkat jenazah Tuhan ini ke pemakaman baru yang aku miliki. Setelah Yesus selesai dikafani seperti layaknya adat Yahudi, ia dimasukkan ke kubur baru. Ingatlah kita, ya, ingatlah kita. Walau dalam kedudukannya sebagai Allah, ternyata Yesus tak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, malah mengambil bentuk sebagai hamba yang hina, yaitu sebagai manusia. Bahkan menyerahkan nyawanya bagi seluruh umat manusia. Tiada kasih yang lebih agung kecuali mereka yang mau menyerahkan nyawa bagi sesama. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia, supaya makhluk di bumi menyembahnya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati sengsara putra-Mu. Semoga kekuatan salib suci Kristus menjadikan kami manusia baru yang senantiasa hidup menurut jalan derita, jalan cinta kasih, terutama dalam menghayati untuk menyongsong hari raya Paskah dengan penuh sukacita. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian ibadah jalan salib kita sudah selesai. Syukur pada Allah.